Bapak Ibu Suster, tentu belum semarak supaya kita juga panas karena ini kita kemarin raker juga seharian, supaya kita fokus, panas, berkenan untuk Pak Lius ya. Pak Lius paling semangat kalau ada 3 salam nih. Kita salam bersama, salam Tarakanita, salam sehat dan salam hebat. Pak Lius silahkan dari Gambang. Tes. Dan sudah masuk ya. Ya Bapak Ibu, kita salam Tarakanita dulu. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yes. Salam sehat. Sehat. Salam hebat. Hebat. Kita hebat. Baik, terima kasih. Sudah lebih fokus ya Bapak Ibu ya, lebih siap. Baik, untuk itu kita akan masuki sesi berikutnya bersama Pak Eto terkait RPP Merdeka Belajar. Untuk mempersingkat, teman-teman bisa sambil minum ya, jangan sampai dehidrasi. Kita harus juga rileks seperti Pak Bagus sudah minum susu beruang, ya, susu beruang tapi susunya isinya tidak dari beruang ya. Dan Pak Prabu juga minumnya sudah seliter itu hal yang baik. Silakan kita santai Bapak Ibu. Waktu dan tempat Pak Eto silakan. Baik, terima kasih Bu Erna. Selamat pagi, Suster, Bapak dan Ibu. Di tempat pertama saya mengucapkan banyak terima kasih ya untuk ambil bagian dalam kebahagiaan saya berulang tahun ya. Tidak terasa, tadi ditanyakan juga oleh Bu Vera, tambah tua gitu ya, sudah 44 tahun. Moga-moga ya harapan-harapan dari rekan-rekan juga saya sendiri terhadap diri saya bisa menambah bisa menambah bijaksana lah ya, begitu ya. Oke, Bapak Ibu, senang sekali pagi ini kita akan belajar ya, karena guru itu kalau tidak belajar itu berarti sebenarnya sudah mati sebagai guru gitu ya. Itu kata saya loh ya. Jadi kita harus banyak belajar. Belajar itu dari mana saja ya. Dengan membaca buku, dengan mendengarkan sharing dari teman-teman dan sebagainya. Proses raker kemarin juga adalah proses belajar bersama. Nah, pagi ini kita akan belajar bersama dan juga sharing dari saya sebagaimana yang saya pahami, saya kuasai, itu yang akan saya bagikan kepada rekan-rekan semua tentang membuat atau merangkai RPP Merdeka Belajar gitu ya. Saya share screen dulu. Baik Bapak Ibu, pagi ini saya akan mencoba untuk sharing tentang merancang rencana pelaksanaan pembelajaran Merdeka Belajar. Saya coba menggunakan kata atau diksi Merdeka Belajar dari Mas Menteri gitu ya, karena bagaimanapun kita sempat mendengarkan ya, mungkin rekan-rekan sempat mendengarkan Mas Menteri juga menyinggung tentang RPP gitu ya, RPP 1 halaman katanya. Dan RPP ini tentu saja sangat berguna bagi kita sebagai guru ketika kita akan mengajar atau mendidik anak-anak di dalam kelas. Nah, pagi ini saya berharap rekan-rekan semua bisa fokus untuk belajar bersama, sharing bersama tentang pembuatan RPP ya. Jadi mohon kita fokus bersama karena yang saya harapkan adalah dinamika tanya jawab juga muncul dalam proses ini sehingga kita saling berbagi agar semakin memperoleh pengetahuan tentang merancang RPP yang aplikasinya itu nyata di kelas dan tidak hanya berhenti pada administrasi. Ini menjadi catatan awal saya. Tujuan kita untuk bertemu di sesi ini adalah yang pertama merancang. Rekan-rekan, kita sebagai guru itu mampu merancang RPP bermakna, adaptif, dan ringkas. Bermakna di sini maksudnya adalah RPP sebagai
strategi pembelajaran itu mampu memberikan impact pada pencapaian tujuan pembelajaran atau kompetensi yang kita inginkan dicapai, dikuasai, dimiliki oleh peserta didik. Itu maksudnya bermakna. Kemudian adaptif. Rekan-rekan sekalian, selama ini kalau kita lihat ya, ketika kita menyusun RPP dan sebagainya, tentu saya juga menyadari ini karena sistem ya yang membentuk kita seperti itu. Lebih banyak kita itu sibuk dengan RPP ketika kita ingin menuntaskan administrasi. Tuntutan itu baik dari dinas, dari sertifikasi, atau dari sekolah, bisa saja demikian ya. Ketimbang bagaimana kita memikirkan dengan sungguh RPP yang kita buat, rencana pelaksanaan pembelajaran yang kita buat itu memang sangat nanti bermanfaat ketika kita ada di kelas. Langkah-langkah yang telah kita rancang itu sungguh kita lakukan, bisa lakukan, dan kemudian bisa bermanfaat, bisa membantu peserta didik belajar dengan lebih kreatif, dengan termotivasi, dan akhirnya bermakna tadi. Adaptif di sini juga, saya ingin menyampaikan bahwa adaptif di sini juga adalah RPP yang kita buat itu bisa berubah-ubah. Ya, jadi nanti kita akan lihat ada satu persepsi yang akan saya berikan di awal berupa video pembelajaran, berupa video, di mana kalau teman-teman menangkap dengan sungguh, itu menunjukkan bahwa RPP itu sebenarnya bisa berubah kapan saja. Kelas berbeda bisa ada perubahan, ya. Kemudian pertemuan saat ini seperti ini, kemudian pertemuan berikutnya bisa berbeda lagi. Jadi adaptif. Yang ketiga adalah ringkas. Ringkas ini saya ikut-ikutan Mas Menteri sebenarnya ya. Saya pikir apa yang disampaikan Pak Nadiem itu maksudnya adalah supaya guru itu fokus. Nanti kita akan lihat mana saja komponen yang dikatakan ringkas itu atau menjadi fokus yang perlu diperhatikan secara terutama untuk guru-guru gitu ya, untuk kita sebagai guru, mana saja komponen yang harus ditekankan. Jadi ada pemfokusan, karena bagaimanapun di Permendikbud nomor 22 tentang standar proses dilampirannya itu ada 13 komponen. Jadi begitu banyak komponen yang harus dibuat oleh seorang guru. Yang kedua adalah kolaboratif. Nah, proses yang singkat ini, kurang lebih 1,5 jam ini, diharapkan kita mampu merancang RPP kolaboratif lintas mata pelajaran. Wow, sepertinya luar biasa sekali ya. Cuman 1,5 jam terus sudah bisa merancang RPP ini ya. Terinspirasi dari diskusi kita saat membuat panduan proyek, saya akan mencoba mengajak Pak Lius, Bu Reni, dan Bu Edri ya, dari bentukan driving questions mereka yang di kelas 8, itu kan kolaboratif. Nah, kita coba untuk juga tidak hanya secara konseptual paham RPP Merdeka Belajar itu, tetapi juga mencoba untuk menuangkannya dalam rangkaian RPP yang konkret. Nah, kita akan mencoba itu walaupun pastinya mungkin saja waktu ini tidak cukup. Maka akan menjadi PR rekan-rekan guru ini, Bu Edri, Bu Reni, dan Pak Lius. Ya. Dan RPP yang kita rancang ini akan kita lihat bersama dipraktekkan oleh 3 rekan kita di dalam kelas. Bisa dipahami ya? Pak Lius, siap? Siap. Oke, Bu Reni? Siap ya? Senyum-senyum Bu Reni ya? Bu Edri siap? Siap, Pak. Oke, baik. Yang ketiga, tujuan yang ketiga adalah umpan balik. Guru mampu memberikan umpan balik atau feedback atas RPP. Nah,
Poin yang ketiga ini dalam proses kita 1,5 jam ini maksudnya adalah rekan-rekan, Bapak Ibu guru yang lain ketika kita dalam proses belajar tentang RPP dan juga menuangkannya dalam RPP yang konkret, yang nyata, kita bisa memberikan feedback atau masukan kepada rancangan RPP yang kita buat. Ini adalah 3 tujuannya: merancang secara kolaboratif dan kaya dengan umpan balik, kaya dengan feedback. Berikutnya kita akan lihat satu video tentang lesson study ya. Lesson study ya. Terjemahan langsungnya seperti apa ya Miss Vina ya? Belajar tentang pembelajaran gitu ya, kurang lebih ya Miss. Halo Miss Vina. Ya Pak. Belajar tentang pembelajaran ya. Sebenarnya ini RPP juga Pak. RP. Rancangan pembelajaran lah Pak. Kalau RPP kan lesson plan. Kalau ini lesson study ya. Kita akan lihat videonya sebentar. Dan Miss Vina mohon dibantu karena ini dalam bahasa Inggris. Rekan-rekan semua, walaupun kita tidak menguasai bahasa Inggris dengan pasti, tapi dengan melihat video ini moga-mogaan bisa menangkap intisari yang dimaksud itu apa, gitu ya. Saya close ini dulu ya, PPT saya, dan kita nikmati sebuah video ya. Ini adalah lesson study, sebuah pola model pendekatan yang digunakan oleh salah satu sekolah di Australia untuk secara kolaboratif itu meningkatkan kemampuan mereka untuk membuat lesson plan ya, merancang, mengimplementasikan dan mengevaluasi. Kita lihat bersama-sama dan jika kurang jelas bisa saya ulang ya, tolong diinfokan. Lesson study is a process whereby teachers as a team collaborate, develop a lesson that one of those people in the team volunteers to teach, and it's taught, it's observed by the other people in the team. The team comes back, has a discussion around it, what worked, what didn't work, what they think might need to be changed, and then another volunteer from that group reteaches the same lesson with its adjustments to a different group of children, and then the observation and discussion is had again around that. The team leaders were the first people to do the lesson study and be the person to teach the lesson, and that way everybody felt it was okay. Lesson study is a very non-judgmental strategy to use. It's not about the teacher because the lesson is developed as a team, and it is a team effort, so it's around the strategy itself. It's not the teacher, it's not individualised. We're not looking at the teacher, we're looking at the strategy, we're looking at the things that are happening in classrooms to improve student outcomes. At first, the students are really scared because they've got other teachers coming in the classroom. They feel really overwhelmed and think that all the teachers are there for them. So basically what we usually do before we do our lesson study, scaffold the students and remind them that lesson study is basically not to observe the students. It's basically us and other teachers visiting the classroom to think of ways of how we can improve student learning. Our aim today is to look at student self-directed learning. Ya, perhatikan tahap 1, plan the lesson, sama seperti yang saat ini sedang kita lakukan ya. Gunakan kebutuhan belajar peserta didik untuk menentukan fokus RPP-nya. In stage 3, Like Jan said, it is SOL, so it's self-organised learning environments. So it's very student directed. So they've got a big question that they're researching and answering. They organise their own groups, and at the end they present one fact that they've found and then reflect on their learning in the group. as observers, we don't interfere with the natural process of the lesson. We don't talk or carry on a sidebar conversation during the lesson.
We can circulate around the room when the children are engaged, but not when it's a teacher and class situation. We stand to the back and the sides, and it's about the goals of the lesson. It's not about Amanda's teaching or Amanda. It's about the goals of the lesson, what's happening in the lesson and what we can see from there. And of course we're embedding all of those things that we've been talking about and learning about in professional learning. Why is SOLS important? Why are those skills important? I know you all came up Tahap 2, first classroom observation. Ya, jadi ada guru yang mengamati seorang guru yang sedang mengajar. with your own success criteria. You've got them on your checklist. Hands up who can give me one example of something that they put for their success criteria. I think it went well. They love SOLS, they're very engaged with it. You can see that they self-organise. So I think they're just so engaged with the process, and you can see that they're connecting the skills, they're connecting the success criteria, and they're doing that in other subjects as well now. So it's nice to see a class that can self-regulate their learning. Tahap 3, post observation discussion. Jadi guru-guru bertemu kembali ya, seperti saat ini kita rancang RPP, kemudian kita masuk kelas, implementasikan, dan kemudian kita diskusikan kembali. It worked well and there wasn't any behaviour problems, everybody was on task, and in the end they did produce some good, relevant information. Jalal, do you just want to give us a brief rundown on what's going to happen today? Okay, so students in 568 and 560 have been undertaking learning using the SOL model in order to develop their critical and creative abilities within the ICT capability. We all came together after Amanda did her first lesson study, and we realised that to change it for my lesson study, we'll do a buddy class. So Amanda did her SOL with her class, my class is a buddy class, so mine is half of 568 and half of 560. What we're going to do today is continue our SOL session that we worked on yesterday. You'll all be presenting your information to the whole class, so make sure each one of you has something to present, and you record and share your findings at the end. Okay, so you can start your SOL session, and also don't forget to put up your vocab and your websites, please. You'll have 20 minutes, so keep an eye on the timer. You can move around the room or sit on the floor wherever you like. You can start now. One of the things about lesson study is that, you know, you teach, you change what needs to be changed, and then you reteach. And we've done that today. And you talked about the reteach being how you changed it up. Can you just refresh us on that one? So the reteach of Amanda's lesson study was Amanda conducted her SOL session with her class, whereas for my session we changed it up with students from 568 and 560. So we halved our class up roughly, and we called it the buddy class, and that was a strategy that we adopted from the SOL program when we were doing our program there. The reason why we did that is just to challenge the students. We found that the kids, while they were doing it in our class, were always going in the same groups. We thought, let's see how the dynamics change if we buddy them up with different students and challenge them. I believe the lesson went really well. I think our outcome was achieved. All the kids were engaged, all of them were on task, all of them completed everything that they needed to doing their success criteria. I really think that the learning intention was really nailed. Menarik di sini ada outcome yang dibagikan antar guru ya, terkait dengan pencapaian diperoleh di kelas. If we really look at the learning intention, which was to work collaboratively, locate, analyse, summarise and evaluate sources using technology, it's that broad concept of learning intention. So looking at learning intentions I think was really great. Difficulties is mainly the pressure of it. We know that teachers across the school are there to support us, but it is quite nerve-wracking thinking that you're going to have a group of teachers coming in and viewing your lesson. However, the first few times we did it, we realised that it's constructive. No one's there to give you negative feedback or say that you're not teaching well. It's really a great tool to become a more proficient teacher. Lesson study has allowed us to see how our professional learning and the strategies that we're talking about and learning to improve student outcome, it allows us to see how it's been embedded in classrooms.
And because we do it K to 6 and because we share across stages now, it allows all of us to see how it's been embedded, but it also gives us lots of ideas that we can actually take and modify to use in our own classrooms. Oke, Bapak Ibu bisa menangkap ya intisarinya. Saya mau bertanya sama Bapak Ibu ya. Ini semacam apersepsi sekaligus motivasi ya di awal sesi ini. Bapak Ibu kira-kira apa yang sempat ditangkap dari video atau proses yang dilakukan oleh guru-guru di Australia tadi? Silakan. Siapa yang mau mengungkapkan terlebih dahulu? Saya beri kesempatan. Kira-kira ada insight apa ya dari video tadi? Kolaborasi, Pak. Oke. Bu Vera, terima kasih. Kolaborasi bisa dijelaskan lebih detail? Pastinya ada. Jadi itu lesson study, kalau saya tangkap sih tadi adalah belajar dari sebuah pembelajaran sih. Pembelajaran di kelas. Jadi guru-guru mempelajari proses dan cara pengajaran dan proses selama di kelas itu seperti apa, kemudian diobservasi, kemudian mencoba dengan mungkin second plan gitu, cara yang kedua, kemudian diobservasi lagi, kemudian mereka berkolaborasi untuk menentukan the finalnya. Kalau saya lihat sih seperti itu. Bagus sekali ya Bu Vera. Sekarang pertanyaan berikut untuk Bu Vera ya. Bu Vera pernah memberikan feedback atau masukan kepada rekan guru yang lain, dan pernahkah mendapatkan masukan dari guru yang lain kepada Ibu terkait dengan proses belajar yang dilakukan di kelas? Pernah nggak? Kalau secara langsung untuk sebaiknya mengajarnya seperti ini atau tuntutannya seperti ini sih enggak. Hanya kita belajar bareng. Kalau misalnya ada teman yang sharing, ternyata anak di kelas ini kalau diajakin belajar secara diskusi di luar kelas lebih senang dibandingkan kelas ini. Nah, kita belajar dari pengalaman sharing-sharing teman aja sih, Pak. Yes. Artinya sebenarnya esensinya sama ya. Walaupun tidak mengikuti tahapan model yang persis sama seperti tadi, tetapi secara esensi itu terjadi. Kita mengalami itu, kita melakukan itu. Oke, thank you. Silakan yang lain. Pak itu. Pak Bagus, silakan. Pertama saya mau mengatakan ini hal yang baik ya. Dan kalau ini diangkat oleh Pak Eto luar biasa. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Vera bahwa kita sudah pernah melakukan sebenarnya, tetapi bentuknya, caranya, kalau saya boleh mengatakan itu tradisional ya. Artinya ketika kita ada kesulitan berhubungan dengan proses apa yang kita buat di kelas, kita hanya berbicara di belakang. Jadi bukan menjadi sebuah bagian dari kita sebagai guru, kemudian ini menjadi satu bahan untuk menjadi pelajaran bagi kita semua gitu. Tapi hanya beberapa guru, dan itu pun di belakang. Nah, itu kurang menurut saya ini kurang membangun untuk menjadi lebih baik lagi. Dan kalau pengalaman saya selama ini memang belum merasakan bahwa ada diskusi yang tajam untuk melihat bahwa saya itu mengajarnya kurangnya di sini. Lalu pendapat dari teman-teman apa dengan kekurangan saya ini, dan apa yang harus saya buat selanjutnya. Ini hal yang sangat baik sebenarnya ya. Dan tadi di film tadi saya melihat itu satu, yaitu membangun kepercayaan. Jadi para guru memberi contoh bagaimana saya percaya kepada guru ini yang sedang mengajar dan saya menilai. Dan guru yang menyampaikan juga dengan percaya diri dia mengajar. Dan ini memberikan contoh tadi bagi anak-anak, dan anak-anaknya juga luar biasa
membangun kepercayaan untuk menyampaikan pendapat. Dan ini dikembalikan lagi kepada guru untuk bagaimana membangun sebuah suasana studi di dalam lingkup mereka, begitu. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Bagus ya. Tadi ada kata yang menarik ya bagi saya itu, kita sudah melakukannya tetapi kita ngomong di belakang ya. Kita belum angkat pada sebuah forum. Apakah kita tidak punya wadah itu? Dan juga pertanyaannya, kenapa kita hanya ngomong di belakang gitu ya? Dalam artian positif loh ya. Dalam artian positif tentu saja dari Pak Bagus ya. Nah, ini ada kata yang menarik ini, yang di awal video tadi, itu ada satu statement yang saya pikir akan membuat kita untuk bergerak menarik dari belakang ke depan gitu ya. Kira-kira apa itu? Yang tadi dikatakan di awal-awal pembelajaran juga mungkin di akhir. Lesson study ya. Adakah yang menangkap? Strategi. Oke, ini strategi yang seperti apa? Nah, kalau yang saya tangkap di video tadi, bukan menjudge bagaimana seorang guru mengajar, tapi tim atau kelompok kolaborasi tersebut melihat situasi kelas seperti apa, karakteristik siswa seperti apa, lalu apa yang harus dilakukan jika karakternya seperti ini, perbaikan apa yang harus dibuat. Jadi mendiskusikan strategi supaya learning objektifnya atau tujuan pembelajaran tersebut tercapai. Karena itu ada revisi RPP, ada revisi dan yang sudah direvisi ini dicoba disampaikan oleh guru yang lain. Nah, jadi ada variasi juga, yang mengajar bukan hanya satu guru itu terus, karena mungkin ada variasi, siswa juga jadi lebih menarik, dan sudah ada perbaikan dari RPP atau pengajaran yang sebelumnya. Jadi diskusi atau bagaimana menciptakan sebuah strategi agar tujuan pembelajaran tersebut tercapai. Oke, terima kasih ya. Tajam banget ya Miss Vina ya, melihatnya ya. Kata kunci yang saya ingin muncul itu memang benar muncul dari Miss Vina, yaitu this is non-judgmental strategy. Benar ya Miss ya? Jadi lesson study itu adalah sebuah pendekatan strategi untuk improve, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi bukan untuk dinilai dalam artian kepala sekolah akan masukkan ke DP3. Nah, ya. Maka dari itu rekan-rekan, saya itu sebenarnya tidak terlalu oke kalau supervisi itu terjadwal gitu ya. Jadi harus dibedakan secara jelas proses itu. Proses yang semacam ini adalah proses untuk growth bersama, untuk belajar bersama dan bertumbuh bersama. Thank you Miss Vina ya. Jadi proses-proses semacam ini harus dijauhkan dari justifikasi atau untuk yang namanya katakanlah DP3 ya. Jadi itu prosesnya harusnya berbeda. Ini seperti penelitian tindakan kelas kalau saya bilang ya Pak ya. Jadi ada guru kolaboran di situ kemudian menilai dengan cara pertama, kemudian diteliti, lalu cara kedua diberikan, seperti itu kan ya. Baik, pertanyaan kritis dari Miss Vera ya. Pertanyaan, berarti ini mirip dengan penelitian tindakan kelas ya. Kalau begitu saya menarik mundur ya. Asal muasal lesson study. Lesson study ini adalah berawal dari Jepang, ya. Tentu negara di mana Bu Vera sudah mengunjungi. Di mana ketika saya lupa tahunnya, tetapi di situ ada saat di mana para pimpinan pendidikan di sana itu mereka mempertanyakan satu hal, yaitu kenapa guru itu seperti raja kecil di kelas, dikeliling oleh tembok kelasnya dan nggak ada yang bisa melihat. Semuanya terjadi di dalam kelas, nggak ada yang bisa memberikan perbaikan. Itu inisiatif pertama, kemudian muncullah yang namanya lesson study. Dan apakah itu mirip seperti penelitian tindakan kelas? Menurut saya ya, dari yang saya dalami. Itu ya Bu Vera ya. Hanya caranya dia lebih, kalau menurut saya lesson study ini lebih natural gitu ya. Gitu. Karena dia tidak pakai pakem-pakem dia sangat
Itu kemarin yang saya katakan ya, dari kurikulum redesign ke kurikulum implementation. Jadi dia lebih menekankan gimana praktek lapangannya membuat kurikulum itu hidup. Gitu. Thank you, Bu Vera. Next, ada lagi yang lain sebelum kita lanjut? Saya pengen saya Pak itu. Oke, terima kasih Pak Heri. Oke, jadi seperti yang sudah teman-teman ungkapkan, lesson study itu mungkin kalau ada teman-teman yang sudah waktu itu di LPG kalau nggak salah, memang di LPG itu juga ada pelaksanaan dalam forum kecil. Jadi ini hanya saya sharing aja bahwa ketika saya mengikuti PLPG itu ada forum kecil, jadi seperti micro teaching, guru, salah satu guru dalam grup kecil menyampaikan materi, kemudian teman-teman guru yang lain ya seperti tadi mengamati, kemudian habis itu ada diskusi, oh kekurangannya di sini dan sebagainya untuk perbaikan. Nah tentu juga seperti yang selama ini memang kalau secara secara seperti yang di video tadi untuk di sekolah mungkin belum berjalan ya, karena seperti yang disampaikan Pak Bagus tadi bahwa secara formal memang belum, tapi secara informal sambil ngomong-ngomong kita di sini di kelas ini seperti ini, maka walaupun tidak formal teman-teman yang lain akan memberikan ini harusnya begini caranya. Nah tentu untuk seperti ini yang kita perlukan adalah keterbukaan mau saling percaya sehingga tidak muncul ketika kadang-kadang kan misalnya wah saya ngajar ada guru yang lain di dalam kelas jadi mungkin kok ada rasanya seperti gimana. Nah itu memang yang harus bisa kita kita hilangkan, kita seperti biasa saja. Nah ini juga memang untuk bisa dilaksanakan secara di depan anak-anak memang kita juga harus pelan-pelan, tapi saya yakin bisa. Jadi intinya seperti tadi bahwa ya bertahap kan mungkin dengan model seperti ini kurang pas, maka ada masukan dari teman-teman kolaborasinya sehingga nanti akan menjadi perbaikan untuk semuanya. Tapi intinya di sini adalah keterbukaan antar guru kemudian saling percaya. Jadi mungkin bersabar ketika di kelas kok ngajarnya begini ya, mungkin ya jangan sampai ketika di kelas kita istilahnya jangan begini ya, tetap kita menyampaikan dalam diskusi secara khusus untuk perbaikan. Yang penting jangan sampai ada yang merasa kalau saya ngajar selalu diginikan dan sebagainya. Nah kadang-kadang kan yang kita alami ketika kita mendapat teguran atau istilahnya masukan dari teman belum tentu saya bisa menerima, karena kita itu kadang-kadang merasa ya cara saya seperti ini sudah paling pas. Nah, padahal kan mungkin kita bisa menjadi lebih baik lagi. Nah maka yang saya katakan tadi bahwa ini kita perlu keterbukaan. Saya ngajar seperti ini, mungkin teman yang lain atau yang punya pengalaman yang baru-baru, cara ini sudah nggak pas lagi Pak, silahkan mungkin bisa coba yang cara yang berbeda. Nah dan memang artinya bahwa seperti juga pernah disampaikan ketika waktu itu kita ada penilaian itu dari dinas bahwa bahwa RPP itu hitam di atas putih memang ada, tetapi dalam pelaksanaan di kelas itu kan harus menyesuaikan situasi dan kondisi. Jadi memang disesuaikan dengan situasi kelas dan anak-anak yang dihadapi. Jadi kalau menurut saya poin saya adalah adanya keterbukaan antar guru dan juga kepercayaan itu saling percaya. Itu saya rasa itu sudah Pak Eko. Terima kasih. Luar biasa Pak Heri ya. Terima kasih banyak ya.
Jadi ada kata kuncinya adalah terbuka dan saling percaya. Kalau begitu, rekan-rekan, teman-teman yang hebat, kita tunggu ya, Bapak Ibu guru nanti minta ke rekannya, tolong dong lihatin saya ketika saya mengajar, nanti setelah itu kasih poin-poin catatannya ya, kita tunggu itu ya. Saya pikir itu jauh lebih menarik gitu ya. Oke, baik, terima kasih ya. Karena begini ya, mengapa Bapak Ibu itu langsung menanggapi video yang tadi saya tampilkan? Karena menurut saya Bapak Ibu melakukannya gitu loh, ya, sudah melakukannya, sudah mengalami, dan lebih-lebih lagi pandemi ini mendorong kita untuk shifting gitu ya, dari sebuah proses belajar yang konvensional, tradisional ya, menggunakan istilah Pak Bagus tadi, kemudian kita menuju ke sebuah pola yang baru, yang berbeda, yang akan membuat kita bergerak, berubah dan maju gitu ya. Satu lagi terakhir, saya menambahin boleh Pak? Oke, nanti setelah Bu Vera nanti ada satu lagi ya, karena saya pengen yang berbeda. Silakan Bu Vera. Mengenai yang RPP itu tadi, kalau kita runut ke belakang kan biasanya yang dituntut dari pemerintah itu kan RPP 1 tahun gitu ya. Padahal kalau kita lihat dari video tadi dan dari pengalaman kita di kelas, sebenarnya RPP nggak bisa dibuat 1 tahun karena kita nggak ngerti situasi sampai bulan ke depan atau setahun itu seperti apa. Jadi saya pikir dengan adanya grup diskusi seperti itu, RPP sebaiknya dibuat itu untuk 1 minggu ke depan supaya kita tahu apa yang terjadi di minggu ini dan untuk rencana untuk kedepannya seperti apa gitu Pak. Jadi kalau dituntut untuk ya udah bikin RPP 1 semester, kalau saya sih itu pasti nanti nggak relate dengan kondisi yang sebenarnya nanti terjadi begitu Pak. Betul ya. Jadi itu ada 2 kepentingan ya, 2 kepentingan yang saling bertempur gitu ya. Satu kepentingannya itu untuk administratif, ya. Satu lagi yang pengen adaptif kontekstual gitu loh, kontekstual teaching and learning-nya. Jadi memang ya RPP itu akan berubah ya. Bahkan satu pertemuan ke pertemuan lain saja sudah bisa berubah. Thank you Bu Vera. Berikutnya satu lagi, silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada hubungannya dengan RPP boleh? Harus ada hubungannya dong, ya? Iya. Pasti ada hubungannya. Berhubungan dengan perencanaan gitulah. Oke. Tadi malam kan saya di WA sama Bu Tiur. Bu, nanti kita ketemu ya jam 7 bisa nggak gitu. Terus saya bilang kalau jam 7 janganlah, aku masih capek, jam 8 saya gitu. Ketemu wali kelas 8. Wali kelas 8 semua, jadi Mr. Jo sama Pak Lius, saya dan Bu Tiur. Dan apa yang kami lakukan, karena kebetulan Bu Tiur kan koordinator wali kelas di kelas 8. Yang kami lakukan adalah belajar kelas 7 kemarin seperti apa sih? Terus bagaimana kita menyikapi di kelas 8? Bagaimana supaya di awal kelas 8 kita bisa melakukan sesuatu sehingga sikap anak kelas 7 yang kemarin berubah di kelas 8. Artinya di situ, dan apa yang kita lakukan, kelas 7 seperti apa sih, kelas 7A seperti apa, 7B seperti apa, 7C seperti apa gitu. Kemudian kita juga belajar dari kelas lain, kebetulan Mr. Jo wali kelas 9. Kelas 9 seperti apa? Wali kelas yang begini seperti apa? Hasilnya anaknya seperti apa? Dan saya pikir seperti itu bagian dari apa ya? Bagian dari analisa kecil ya, analisa kecil apa yang terjadi kemarin dan untuk memperbaiki ke depan. Dan itu walaupun ini tidak berhubungan dengan bidang studi tertentu, saya pikir itu satu langkah bagi kita terbuka, apa adanya, jujur, dan tidak ada di situ yang merasa direndahkan, merasa dijelek-jelekin, nggak ada. Kami diskusi dengan senang hati, dengan gembira, dan mencari solusi yang terbaik untuk kelas 8 yang baru. Itu Pak, terima kasih. Oke, great Bu Sri ya. Bu Sri kayaknya terlalu rendah hati nih ya. Itu sangat berhubungan, banyak sangat terkait dengan apa yang sedang kita bahas ya. Pola lesson study kan sebenarnya, walaupun itu bukan tentang RPP, tetapi kan sebuah pola evaluasi. Saya pikir ini perlu apresiasi ya. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk rekan-rekan semalam yang sudah berkumpul bersama ya. Mana Bu Tiur itu senyumnya? Tambah cool ya, oke, good ya.
Baik, Bapak Ibu, kita akan melangkah ke step berikut. Saya pikir ini di tahapan ini sudah ada understanding-nya yang sudah ditangkap oleh rekan-rekan, dan kita maju ke slide yang berikut ya. Oke, kita sudah persepsi sekaligus memberikan semacam motivasi diri kita dengan melihat lesson study. Oke, slide berikutnya ini berisi komponen-komponen yang ada dalam Permendikbud nomor 22, lampirannya ya, standar proses. Jadi idealnya ya, ideal yang dituntut tadi Vera mengatakan dari pemerintah atau mungkin juga dari lembaga kita gitu ya. Ideal RPP itu ada apa saja sih? Ternyata di Permendikbud nomor 22 tahun 2016, lampirannya itu isinya ada 13. Komponen yang pertama adalah identitas sekolah, kemudian kedua mata pelajaran, kemudian yang ketiga kelas atau semester, keempat itu materi pokok, kelima itu alokasi waktu, 6 tujuan pembelajaran, 7 KD dan indikator kompetensi, 8 materi, 9 metode, 10 media, 11 sumber belajar, 12 langkah-langkah pembelajaran, dan 13 penilaian. Luar biasa, begitu banyak. Pertanyaan kritisnya adalah, apakah semua komponen ini wajib dikuasai oleh guru? Jawabannya iya. Langsung saja ya, saya jawab gitu ya. Iya, semuanya harus menguasai. Tapi ketika itu didokumentasikan dalam sebuah rencana, apakah harus semuanya dicantumkan? Jawabannya bisa dua. Kalau itu untuk dinas, untuk akreditasi dan sebagainya, ya harus semua. Tetapi kalau untuk konkret implementasi di lapangan, itu saya akan ikuti dan mengamini apa yang dikatakan oleh Pak Nadiem Makarim. Ya, dia akan mengatakan kalau bicara tentang lesson plan, bicara tentang RPP, hanya ada berapa yang perlu menjadi pemfokusan dari rekan-rekan guru? Pak Lius, ada berapa? 3. Ada 3 ya. Apa saja Pak Lius? Pertama, indikator, kemudian rencana pembelajaran, dan penilaian evaluasi. Terima kasih banyak Pak Lius. Sebentar ya, saya lupa charger ternyata laptopnya. Oke, yang pertama apa Pak Lius? Tujuan dan atau indikator pembelajaran. Yang kedua? Langkah-langkah pembelajaran. Yang ketiga? Evaluasi atau penilaian. Baik, Bapak Ibu ya. Jadi RPP Merdeka Belajar itu dia hanya fokus pada 3 komponen. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yang kedua langkah-langkah pembelajaran, dan yang ketiga adalah penilaian pembelajaran. Itu tidak berarti bahwa dalam RPP itu rekan-rekan kita tidak memasukkan komponen yang lain ya. Misalnya nama mata pelajarannya, apakah perlu dimasukkan? Kalau memang itu dirasa perlu dimasukkan, ya silakan gitu ya. Artinya sampai sejauh ini RPP itu kalau kita lihat dalam parameter aturan itu dia hanya jatuh di juknis, jadi turunan yang paling bawah. Jadi tidak ada pakem RPP formatnya yang paling tepat seperti ini, tidak ada. Jadi semuanya itu diberi kebebasan. Yang penting ada komponen-komponen ini. Dan Merdeka Belajar dari apa yang disampaikan Pak Nadiem adalah yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua langkah-langkah pembelajaran, dan yang ketiga adalah penilaian pembelajaran. Kita akan lihat satu persatu Bapak Ibu tujuan pembelajaran, atau di dalam kurikulum CC5+ Tarakanita itu disebut indikator pembelajaran.
memang by design di kurikulum CC5 Plus Tara Kanita itu disebut indikator pembelajaran karena dia ingin memotong proses yang panjang dari KD ke tujuan pembelajaran. Jadi kalau dari proses silabus yang dari pemerintah dinas itu kan analisis KD, kemudian indikator kompetensi, dari indikator kompetensi baru masuk ke tujuan pembelajaran. Kalau di kurikulum CC5 Plus Tara Kanita itu dia langsung saja nembak. Dari KD langsung ke tujuan pembelajaran. Dengan kata tujuan pembelajarannya itu diganti menjadi indikator pembelajaran. Bapak Ibu juga melihat ini di depan ya. Ini secara konsep perlu kita pahami juga dan menjadi sebuah awareness bersama adalah mengapa saya mencantumkan kata pembelajarannya itu di tiga-tiganya. Nomor 1, 2, dan 3 itu selalu ada kata pembelajaran. Karena meaning dari kata pembelajaran itu ketika disebut, itu selalu ada 3 aspek yang ada di dalamnya. Yaitu ada aspek atau ada komponen kompetensi, kebiasaan yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang kedua adalah gimana caranya supaya kebiasaan itu dikuasai peserta didik dan how to assess-nya. Jadi kalau bicara pembelajaran itu selalu ada 3 itu. Seperti yang kemarin Bu Nancy katakan ya. Jadi kalau bicara tentang kurikulum pembelajaran itu pasti ada 3. Nah kalau misalnya kita berkaca kepada Bu Erna misalnya ya. Bu Erna itu ya kerjaannya itu ya memastikan kompetensi, memastikan strategi pembelajarannya dan memastikan penilaiannya. Yang berurusan dengan kurikulum pembelajaran itu tidak lain tidak bukan itu 3 itu. Nah, kembali ke sini ya. Jadi dari 13 komponen kita akan fokus menjadikannya 3 komponen saja. Tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran dan penilaian pembelajaran. Slide yang berikutnya kita akan langsung implementasi, kita akan langsung praktek. Tidak banyak teori dan konsep yang kita perlu pelajari, karena semua kita sudah tahu buat RPP itu seperti apa. Tapi in detail dalam proses merancang RPP itulah yang harus terjadi diskursus atau diskusi semacam yang tadi kita sudah lakukan di awal. Nah, sekarang ajakan mari kita merancang RPP kolaboratif, ada bahasa Indonesia, ada PPKN, dan ada seni budaya. Yang selama ini kalau kita rancang RPP itu cuman sendiri-sendiri ya. Sekarang kita mau merancang RPP yang ada 3 mata pelajarannya gitu ya. Artinya apa? Artinya, wah berarti perlu dong ini tiga guru ini akan mengajar bersamaan begitu ya. Siap ya Pak Lius, Bu Reni, dan Bu Edri ya. Rekan-rekan yang lain akan menjadi observer yang akan memberikan feedback begitu ya. Tapi sambil saling bersama-sama belajar. Sedikit saya memberikan konteks dulu dari proses yang akan kita lakukan ya. Kita akan merancang RPP dari 3 mata pelajaran jadi kolaboratif ya. Sama seperti lesson study tadi, kita di tahap 1 ya. Plan the lesson ya. Jadi kita di tahap 1 akan merancang bersama-sama RPP yang akan digunakan oleh 3 rekan kita saat mengampu atau saat mengajar. Karena nanti juga pada saat mereka mengajar kita hadir juga gitu ya. Yang bisa hadir akan hadir gitu ya. Nah, konteks pertama adalah RPP yang akan kita rancang itu ada di tahapan mana dari PJBL. Kan sintaks PJBL itu kan ada 6 gitu ya. Mulai dari essential questions, merancang proyek, menetapkan schedule, monitoring, menilai sampai dengan di ujungnya adalah evaluasi. Mempresentasikan dan juga terakhir itu adalah evaluasi dan refleksinya. Nah, pastinya kita masih ada di tahap 1. Saya berharap sih kita akan menentukan bahwa di tahapan 1 ya, berkaitan dengan bagaimana memperjelas driving questions. Jadi konteks yang kedua saya langsung arahkan kepada Bu Reni, Bu Edri, dan Pak Lius karena mereka yang akan berpikir keras nih ya untuk membuat RPP-nya. Jadi tahap 1 itu biasanya kita memastikan anak-anak itu memahami
driving questions yang kita berikan dari panduan PJBL yang telah kita buat. Kemudian yang ketiga, konteks ketiga adalah keberagaman dan jumlah peserta didik. Ini kan zamannya virtual gitu ya, PJJ gitu ya, maka kelasnya itu begitu banyak dan anak-anaknya pasti beragam gitu ya. Dan ini saya arahkan memang di kelas 8, jadi tidak di kelas 7 karena memang kalau kelas 7 sama sekali baru ya. Tapi saya arahkan ke kelas 8. Jadi ada keberagaman dan jumlah peserta didik itu harus menjadi konteks ketika kita yang harus disadari ketika kita menyusun RPP. Kemudian alokasi waktu. Saya ingin bertanya Pak Lius, di pembagian jadwal mengajar itu 2 jam atau 1 jam ketika 1 kali tatap muka? Ada yang 2 jam, ada yang 1 jam. Ada yang 2 jam, ada yang 1 jam. Oke. Bu Reni 1 ya? 1 jam. Begitu pula Bu Edri 1. Ya mungkin kita setting ngambil yang, tapi disepakati saja sih, mau yang 1 jam apa yang 2 jam. Silakan Bu Reni, Bu Edri dan Pak Lius. Ya karena PPKM cuma 1 jam, menggunakan 1 jam Pak. Gitu. Oke, nantinya begini, kita akan setting, rekan-rekan akan mengampu atau melaksanakan atau mengimplementasikan RPP ini secara bersama-sama. Jadi mengajar bertiga di dalam kelas. Bisa nangkap ya? Bisa. Bisa ya? Nah, silakan disepakati saja, mau 1 jam atau 2 jam? 1 jam. 1 jam ya? Oke, baik. 1 jam ya. Karena kita mau uji coba baru pertama kali ya. Ya. Oke, ini dari saya dan selanjutnya nanti kita akan langsung masuk ke lembar kerjanya ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Karena langkah selanjutnya adalah kita akan menuangkannya dalam RPP ya, merancang RPP beneran ya. Waktunya berjalan cepat, jadi kita sepakati saja nantinya kalau tidak selesai ini jadi PR Bu Reni, Pak Lius dan Bu Edri ya. Silakan kalian tentukan kapan mau ketemu bertiga, undang rekan-rekan guru semuanya juga boleh, atau hanya undang saya juga boleh, atau hanya Bu Erna, silakan ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau soal buat RPP itu kan Bapak Ibu sudah sudah keren lah ya, sudah pasti bisa gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke lembar kerja. Iya, suster, Bapak Ibu, tidak ada susternya ya. Mohon maaf, saya sambil minum dulu ya. Silakan Pak. Bapak Ibu yang lain silakan kalau mau minum. Jadi materi bertiga berkolaborasi, yang lainnya minum teh ya. Jangan ada Ibu Vera ya. Silakan makan dan minum. Bertiga silakan diskusi ya. Kita makan minum. Bu Vera. Yang berdiskusi boleh makan minum ke orang bisa juga kan? Nggak punya di asrama, nggak punya. Yang lain nggak punya ya. Yang lain ikut belajar dan memberikan tanggapan ya. Pasti dong ya. Ya, kasih masukan ya. Tidak perlu khawatir Pak Lius. Pak Heri sudah mengatakan tadi kan, terbuka dan saling percaya. Oh iya, betul. Atau Miss Pina mengatakan ini bukan untuk DP3 gitu ya. Oke. Untuk format fleksibel ya. Nah, di sini ada beberapa poin yang sudah saya cantumkan. Rencana pelaksanaan pembelajaran SMP Tarakan kedua. Mata pelajarannya adalah Bahasa Indonesia, PPKN, Seni Budaya. Kita setting di kelas 8 ya. Ya. Kelas 8 semester Gasal ya. Nah, yang kita cantumkan pada komponen berikutnya adalah langsung tujuan pembelajaran. Dengan asumsi begini, Bapak Ibu ya. Dengan asumsi bahwa rekan-rekan pengampu ini sudah menguasai KD-nya. KD-nya ada di mana? Ya ada di format desain yang kemarin sudah diisi, di input ya. Ingat ya,
yang Bu Erna minta untuk di input dan sebagainya, dilengkapi ya, pemetaan KD esensial dan indikator pembelajarannya itu ya. Jadi itu sebenarnya sudah ada juga gitu ya, tetapi kita tidak cantumkan di sini. Di sini kita langsung cantumkan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran itu diambil dari mana? Ya di copy langsung aja dari indikator pembelajarannya. Karena apa? Karena di indikator pembelajarannya itu sudah ada A, B, C, D-nya. Ya kan? Nah, kalau di sini yang rekan-rekan kirim ke saya, itu tentu saja mungkin belum lengkap. Misalnya belum ada yang D-nya belum ada C-nya belum ada, seperti itu ya. Tapi tidak apa-apa, justru disitulah kita saling memberikan feedback ya, masukan perbaikan. Di sini ada 10 indikator pembelajaran ya. Saya tidak perlu menjelaskan kembali indikator pembelajaran yang baik itu seperti apa atau tujuan pembelajaran itu yang baik seperti apa. Karena itu sudah di sesi sebelumnya ada A, B, C, D. Nah, dari sini saya hanya ingin meminta ke Pak Lius, Bu Reni, dan Bu Edri untuk silakan berdiskusi. Saya kecilkan sedikit biar semuanya terbaca, moga-mogahan. Ada berapa ini? Ada 10 ya. Kita coba untuk setting di pertemuan awal ya, rekan-rekan. Tujuan pembelajaran yang kita cantumkan di sini tentu tidak akan atau belum tentu itu dicapai hanya dalam satu tatap muka, apalagi virtual ya, tidak mungkin gitu ya. Nah, oleh karena itu disepakati kira-kira indikator pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang ingin ditekankan di pertemuan awal itu yang mana? Dan itu pastinya rekan-rekan guru yang paham dan perlu menyepakati di awal. Dengan konteks tadi ya, konteksnya adalah kita sedang mengarahkan anak-anak untuk memahami driving to essence. Silakan Pak Lius. Pak Lius, ada 4 indikator pembelajaran ya, poin 1 sampai 4. Kemudian Bu Reni 5 dan 6 PPKN. Kemudian 7, 8, 9, dan 10 itu dari seni budaya. Kira-kira tujuan pembelajaran dalam pertemuan tatap muka pertama dalam 1 jam pembelajaran itu yang mana mau dimunculkan? Monggo Pak Lius. Ya, pasti pertama mengamati Pak ya. Maka saya akan meminta anak untuk mengamatinya di indikator pembelajaran punya saya yang 1. Oke. Kemudian ditambah punya Bu Reni nomor 5 ya, nomor 5. Kemudian miliknya Bu Edri nomor 7. Bu Edri. Oke, ini usulan Pak Lius ya. Ya. Silakan Bu Reni dan Bu Edri menanggapi. Kita yang lain mengamati ya. Jadi pengamat setia. Iya Pak, kalau untuk saya memang benar untuk PPKN itu nomor 5 karena ini yang vital untuk KD itu. Kemudian kalau sikap dan perilaku itu kan anak-anak bisa memberikan contoh sendiri-sendiri sesuai dengan penafsiran mereka sendiri-sendiri. Sedangkan untuk SBK benar Pak, saya setuju ya nomor 7 Pak. Oke, terima kasih. Ini jangan-jangan teman-teman sudah diskusi semalam ini? Belum. Belum ya? Sebelum kita menguraikan KD, kita diskusi sama Pak. Oh, yang diskusi waktu buat ini ya, driving class ya. Oke, Bu Edri, gimana? Sepakat atau ada tambahan? Saya sepakat Pak dengan Pak Lius dan Bu Reni. Oke, sepakat ya. Berarti kita yakin ya, sepakat ya. Kita cut dulu ya. Oke, jadi ini
tujuan pembelajaran yang akan diberikan oleh teman-temannya. Ya. Boleh ditambah nggak Pak Eto ya? Satu lagi. Yang dari yang tadi itu ya? Iya. Biar jadi 4 Pak. Nah, jadi yang nomor 2 punya saya juga Pak, dikuningin Pak, yang nomor 2. Oke ya. Iya, jadi ada 4. Oke, masih ya. Bisa saya jadi. Saya bertanya tidak Pak? Sebentar saya hapus dulu ya. Iya. Ini umurnya sudah 44 jadi multitaskingnya udah lambat ya. Memang kalau umur bertambah itu terasa sih ya Bapak Ibu ya. Kalau dulu tuh saya rasanya cepat banget gitu ya kalau untuk gini-gini, tapi sekarang harus dilihatin aduh dikit-dikit gitu ya. Iya Pak. Betul ya? Betul Pak. Ngeledek Pak Tius nih. Si Bu Palius. Bu Vera belain saya dong, Bu Vera. Aminin terus nih Pak Lius. Itu kan berlaku untuk Pak Eto, kalau saya sih enggak. Ya, nggak ada yang belain saya lagi. Baru 44 masih muda Pak Eto. Iya masih muda Pak. Baru 44. Gampang kok sebenarnya, tinggal format itu saya lempar ke Palius ya, yang utak-atik kan gampang. Tapi sengaja saya untuk kendalikan. Oke, silakan Bu Reni pertanyaannya. Iya Pak, saya kan tadi sudah menonton lesson study yang tadi Bapak tayangkan tuh. Nah, di sini ada hal baik di mana guru yang mengajar tidak hanya satu dan itu pun dilakukan secara terus-menerus gitu kan Pak. Tidak hanya sekali, 2 kali, tetapi sampai memperoleh hasil final. Nah, ini saya mau bertanya, untuk kolaborasi PKN, Bahasa Indonesia, dan SPK pada saat bertemu siswa secara bersama-sama, apakah hanya dilakukan sekali? Ataukah bisa lebih dari sekali? Itu pertanyaan saya Pak. Oke, Bu Erna, bantu saya jawab dong ya. Oke, boleh lebih dari sekali enggak? Oke, boleh Bu Reni. Jadi kemarin juga muncul pertanyaan yang di Raker adalah pertanyaan Bu Sri ya, apakah biasanya panduan proyek itu yang mata pelajaran terkait kolaborasi itu bagaimana penjadwalannya? Sepertinya begitu ya Bu Sri. Halo Bu Sri. Bu Sri? Ya betul. Ya betul. Nah ini kemarin sudah ditegaskan di rapat bersama Bu Reni bahwasanya untuk penjadwalan dari kurikulum itu berbasis sesuai dengan jadwal. Untuk hal yang sifatnya Bapak Ibu akan mengajar di kelas yang sama, itu kemarin apa Bu Sri jawabannya mandiri ya? Kesepakatan bersama, kesepakatan dari teman-teman yang berkolaborasi. Yes, kesepakatan dari teman-teman yang berkolaborasi, artinya mandiri sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Oh ternyata saya perlu monitoring bersama ya, join saja karena kebetulan virtual. Dan Bapak Ibu penjadwalannya kayak Bu Reni, itu kan mesti juga kalau sifatnya itu kesepakatan dengan guru kolaborasi lebih enak karena masing-masing bisa melihat cocok-cocokan. Oh saya nggak bisa Pak Lius karena saya di SMA, berarti bisa mengalokasikan di jam mana yang Bu Edri jadwalkan di SDK ataupun Bahasa Indonesia ataupun PKN sendiri gitu Bu. Apakah tertangkap? Baik Bu, berarti kalau misalnya kita dijadwalkan sendiri-sendiri, saya bisa masuk kelas Pak Lius, saya juga bisa masuk kelas Bu Edri, di mana saya bisa masuk ke kelas tersebut ya Bu ya. Jadi Ya, tidak benar. dijadwalkan secara khusus ya Bu ya. Tidak, karena kebetulan kalau dijadwalkan secara khusus, itu kan sesuai dengan kebutuhan kolaboran ya. Itu lebih pas dan itu sudah berjalan juga kemarin. Misalnya saya sama Pak Lius yang kemarin itu juga masuk di sesuai kebutuhan, yuk Pak masuk kita kawal tuh driving question karena terkait IPS dengan Bahasa Indonesia. Ketika sudah jalan, monitoring sudah jalan, oke Pak, tidak perlu lagi kita sendiri-sendiri karena ada penguatan materi di IPS atau Bahasa Indonesia gitu Bu. Tertangkap Bu Reni? Tertangkap Bu. Ya baik, terima kasih. Teman-teman yang Oke. terkolaborasi langsung, apalagi yang kelas 7 kemarin IPS juga banyak, nanti kita akuran saja. Silakan join dan kita akan
mengawal pembelajaran untuk peserta didik. Begitu Pak Eto. Iya, terima kasih Smart ya, luar biasa sudah membantu saya untuk menjawab. Jadi begitu Bapak Ibu, jadi kita bisa berkolaborasi kapan saja. Dan gini ya, saya juga membaca atau mendengarkan di YouTube ya dari Pak Nadiem ya, saya jadi ingat nih. Jadi Pak Nadiem itu bilang begini, Indonesia itu sangat pinter ya buat sistem, tetapi kemudian sistem yang begitu banyak itu kehilangan tujuan, yaitu atau mengaburkan tujuannya, yaitu mengabdi kepada siswa gitu loh. Kaget juga saya, bukannya kita banyak sekali aturan main dan sebagainya. Jadi refleksi dari itu untuk diletakkan pada konteks pertanyaan Bu Reni tadi adalah ya semuanya jangan dibikin kaku, ya, tapi dinamis dan sama seperti anak-anak yang kita minta intrinsic motivation-nya itu yang tumbuh. Ya kita juga harus seperti itu gitu ya. Dan sekali lagi jangan ini dilihat kemudian nanti di akhir guru-guru akan diukur seperti itu. Menurut saya sih tidak ya. Ini akan kita rasakan ya. Itu akan menjadi sesuatu kekayaan buat kita. Kita rasakan bersama dan menjadi budaya gitu ya. Budaya itu kan kadang-kadang susah didefinisikan, susah dijadikan pengertian dan sebagainya. Tetapi kemudian itu dirasakan itu jauh lebih powerful. Thank you Bu Reni, saya akan lanjutkan. Sebentar Pak Eto, sepertinya Bu Edriana Marbun ada raise hand. Apakah ada yang ditanyakan Bu? Iya Bu. Jadi kan tadi menurut pemaparan Bu Erna, dipilih satu hari yang sama-sama gurunya bisa gitu kan Bu? Iya benar Bu Edri. Nah kan karena topiknya sama Bu, misal saya kan mengajar di kelas 8 misalnya hari Selasa. Terus hari yang disepakati bersama Bu Reni dan Pak Lius itu misalnya hari Kamis, Bu. Nah, apakah hari Selasa, semisal topiknya itu, apakah hari Selasa tetap belajar seni budaya dengan topik yang sama atau bagaimana, Bu? Oh, tetap sama, Bu. Jadi kan tentu ngambilnya hari adalah hari di mana Bapak Ibu juga tidak bentrok ya, bisa masuk di kelas pembelajaran itu ya. Misalnya tadi yang disepakati adalah hari, kalau Kamis kan, Rabu Kamis kan hari share ya, jadi tentu Bu Reni tidak, misalnya hari Selasa gitu. Ya berarti tiga-tiganya masuk di situ Bu, jadi sangat dinamis seperti sesuai dengan informasi Pak Eto, kita tidak kaku. So ini virtual, jadi yang join biasanya kita sudah terbiasa juga ikut-ikut kelas sambil punya daily experience gitu Bu. Apakah menjawab? Terus nanti untuk pembelajaran Bu Edri bisa melanjutkan karena PJBL itu kan sintaksnya tadi ada 6 ya. Terus anak-anak mengerjakan dalam pentahapan 4 minggu. Nah, nanti Bu Edri tinggal di minggu awal itu kan minggu mau menurunkan driving question bersama 3 bahasa Indonesia, PPKN sama SBK. Ambil 1 hari yang bersama. Terus sisanya Ibu terjadwal juga yang sendiri. Nah, itu bisa kita create untuk menangkap kebutuhan peserta didik. Kamu sudah sampai apa nak? Sudah paham belum mana driving question-nya? Nah, terus sambil juga mengaitkan kita diskusi ke peserta didik kira-kira yang nggak tertangkap, yang belum tertangkap yaitu apa? Jadi kita bisa punya kelas yang menjelaskan hal itu gitu Bu. Apakah tertangkap? Sudah Bu. Oh ya baik. Makasih. Terima kasih. Oke, luar biasa ya. Saya itu lihat rekan-rekan itu apa ya, inisiatif ya, penuh apa ya, take responsibility-nya kuat itu. Terus terang ya, saya itu sangat kagum bener sama Bapak Ibu semua ya di SMP 2 ya. Itu luar biasa. Oke, saya lanjutkan. Tadi sampai di mana ya? Oke, sip. Oke, langkah berikutnya kita checking sedikit ya. Ini tahapan-tahapan, moga-moga rekan-rekan bisa paham. Kita checking indikator pembelajarannya ya. Setelah diringkaskan hanya menjadi 4, kita checking indikator pembelajarannya. Yang pertama adalah, oke, kita akan percaya Bapak Ibu sudah membuat indikator pembelajaran dengan baik dan dengan tepat.
Yang langkah pertama adalah kita sepakati dulu metodenya. Jadi ingat ini ya, adaptif banget ya. Ketika kita membuat pemetaan KD esensial dan indikator pembelajaran atau tujuan pembelajaran, kita sudah memilih metodenya ya. Tetapi ketika kita kolaborasi, kita harus sepakati lagi metode apa yang akan kita gunakan nanti ya. Misalnya, peserta didik mampu menganalisis pola penyajian teks iklan, slogan, atau poster dengan lengkap melalui tugas kelompok. Saya ikut Bu Edri ya, kasih tanda begini biar mampu menganalisis pola penyajian teks, slogan, poster, biar kelihatannya dengan lengkap melalui tugas kelompok. Melalui tugas kelompok, bayangan saya itu sudah flip classroom ini ya, sebelum pembelajaran sepertinya sudah diberi tugas kali ya. Oke, Pak. Tapi terserah Pak Lius nanti. Oke ya. Oke, ini B. Ini dalam proses tidak harus ditulis begini ya, nanti pada saat teman-teman diskusi, ini karena kita belajar jadi saya tulis saja gitu ya. Jangan sampai nanti menjadi ribet gitu ya, tapi kan kalau dilihat harusnya sudah bisa. Mampu menganalisis nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Here. Bu Reni bisa ditambahkan degree-nya? Dasar negara dan pandangan hidup itu dua hal yang berbeda, Pak. Jadi yang C-nya itu, yang B itu dasar negara, itu yang utama, yang C-nya itu pandangan hidup bangsa. Ini dua kebiasaan yang berbeda ya, Bu ya? Iya. Berarti bisa dipecah indikatornya, tetapi tidak masalah kalau digabung. Kalau degree itu terkait dengan pengukuran, Bu. Misalnya dengan tepat itu berarti akan harus diturunkan dalam rubrik, atau memang ada kuantitinya, misalnya peserta didik mampu menganalisis nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, itu ada berapa misalnya seperti itu. Begini Pak, untuk Pancasila sebagai dasar negara itu yang anak-anak ketahui itu ada 5 sila Pancasila. Nah, sedangkan pandangan hidup bangsa nanti dipecah menjadi 3. Nah, nanti saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa langsung ke 3 dimensi itu, Pak. Dimensi idealitas yaitu Pancasila, dimensi idealitas itu adalah contoh-contoh dari dimensi idealitas, kemudian dimensi fleksibilitas. Jadi ini sudah masuk dalam 3 dimensi, Pak. Oke, saya tulis saja dengan tepat ya. Nanti akan Ibu turunkan dalam rubrik nilai Pancasila itu ada 5, pandangan hidup itu ada 3. Kalau seandainya, ini seandainya loh Bu ya, kalau seandainya saya pengampu PPKN, saya akan pecah jadi 2 indikator pembelajaran. Tapi nggak apa-apa, Ibu mau menjadikan 1, it's okay ya. Tapi nanti ketika ke peserta didik itu harus dipilah dengan jelas ya, ada dua kebiasaan di situ ya. Tapi semuanya dianalisis. Kondisinya Ibu kira-kira apa? Oke, kondisinya kita kosongkan dulu karena ini akan ada kesepakatan. 4 itu dari Bu Edri, peserta didik mampu mengurutkan prosedur menggambar poster secara berkelompok dengan tepat. Oke. Nah, Bapak Ibu, sekarang Pak Lius, Bu Reni, Bu Edri disepakati. Kalau di sini muncul Pak Lius itu kondisinya itu tugas kelompok, Bu Edri itu secara berkelompok, Bu Reni belum. Silakan, metode apa yang ketika nanti bersama-sama di dalam kelas itu rekan-rekan itu mau pakai? Ya, pada umumnya sih ceramah, diskusi, itu yang pada umumnya, Pak. Oke, apalagi virtual ya? Iya.
Oke, konteksnya di awal juga kan untuk anak-anak itu perlu paham driving questions ya, konteks tadi ya. Berarti kita coba melalui tugas kelompok tetap kita pertahankan, misalnya itu diberikan sebelum pertemuan, apakah dimungkinkan? Karena sudah ada pembagian kelompok, biasanya di awal udah bisa sih Pak. Oke. Ini kalau flip classroom itu masuk ya, di sini maksudnya ya. Tugas kelompok, ceramah, dan diskusi ya. Iya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal copy paste aja gitu ya, supaya semuanya sama gitu ya. Bapak Ibu lihat, tujuan pembelajarannya saja, untuk kondisinya saja bisa berubah setiap waktu kan. In detail itu seperti ini terjadinya. Jadi kalau harus disusun 1 tahun itu yang tadi Bu Vera katakan itu ya, bagaimana ya jadinya nanti ya. Ini kita akan paste di sini secara berkelompok, dipertajam ya Bu Edri ya. Oke, terima kasih. Ini tujuan pembelajarannya. Kita sudah sepakati. Langkah berikutnya adalah kita langsung masuk ke langkah-langkah pembelajaran ya. Tapi sebelum masuk ke langkah-langkah pembelajaran, saya ingin checking dulu dengan yang ini saya sudah siapkan apa namanya ini ya. Moga-moga bisa digeser ini. Komponen idealnya ya, yang tadi ya. Sekedar untuk belajar saja. Paling tidak itu knowledge kita akan ikut belajar, ikut berubah. Oke, saya taruh di mana ini aja ya. Di setting in front of aja Pak, biar nggak berubah. Ya, nanti Bu Vera tutorin saya deh ya. Ini sebisa yang saya bisa dulu deh. Mungkin kecil ya, tapi moga-moga bisa ya. Apalagi sudah bisa dihafal, moga-moga. Nah, gini ya. Kita checking di dalam tujuan pembelajaran itu sebenarnya dia sudah mengakomodasi komponen apa saja sih? Pasti dong, mata pelajaran udah pasti ya. Kemudian materi pokok. KD indikator. KD dan indikator. Apalagi? Pak. Metode. Apalagi? Materi, Pak. Metode. Materi. Metode. KD indikator. Penilaian sudah ada belum? Sudah, Pak, dengan tepat. Sebenarnya sudah ada indikasinya ya. Udah ada di situ. Jadi sebenarnya kalau kita lihat itu di dalam administrasi kita itu pendobelannya luar biasa. Nah, di dalam indikator pembelajaran ini kita lihat bahwa materi esensial atau materi pokok itu sebenarnya sudah ada. Yaitu ini. Ya enggak? Ya kan? Nih saya tandain ya. Ini kan sebenarnya materi pokok. Nah, kalau sudah ada seperti ini, kenapa kita harus masukkan lagi menjadi sebuah komponen yang berdiri sendiri gitu kan? Sepakat nggak Bapak Ibu? Sepakat kan? Sepakat. Berarti sebenarnya di tujuan pembelajaran itu sudah ada, ya. Kemudian KD dan indikator kompetensi udah pasti gitu ya. Kalau indikator kompetensi itu kan dia hanya munculkan kebisaannya saja gitu kan. Mampu menganalisis pola. Nah, saya kasih tanda dulu ya. Jadi warna hijau ditambah kuning itu menjadi indikator kompetensi. Saya beri tanda ya. Ini semacam analisis ya. Waduh, waktunya berjalan begitu cepat ya. Tetapi in detail ini perlu kita paham gitu ya. Indikator kompetensi ada di mana? Yaitu warna hijau tambah kuning.
hijau tambah kuning adalah indikator kompetensi, gitu ya, di dalam panduan dari Permendikbud atau silabus yang dari dinas, gitu kan. Nah, berarti kan sudah ada KD otomatis lah ya. KD itu kan teman-teman pasti sudah tahu. Indikator turunan dari KD gitu ya. Materi. Kemudian apa? Kemudian metode. Metode juga sudah ada. Yaitu apa? Ini yang tadi ya. Saya cukup warnakan satu saja ya. Oke, ini warnanya Suster Yudit nih ya. Dulu pernah bergabung SMP 2 ya. Jadi namanya pembelajaran itu ada 4 komponen. Kalau sudah ada itu sebenarnya sudah kaya banget gitu ya. Jadi tidak perlu dipisah-pisah ya. Jadi metode itu ada di mana? Ada di sini gitu. Nah, kita itu kalau mau ditambahkan lagi juga boleh. Serta PJBL gitu ya. Jadi metode dan modelnya boleh ditambahkan ya. Di sini kita tidak tambahkan, tapi melalui tugas kelompok, ceramah, dan diskusi dalam model PJBL. Juga boleh ya, silakan. Tapi kan sebenarnya ini bukan administrasinya kan, tapi yang penting gimana ini nanti implementasi di kelasnya. Jadi kita tidak perlu cantumkan pun nggak masalah. Kemudian penilaian juga sebenarnya sudah ada. Maka dari itu refleksi terakhir dari tujuan pembelajaran adalah ketika kita membuat tujuan pembelajaran yang baik, itu sebenarnya sudah tergambar, tervisualisasikan pembelajaran kita itu seperti apa. Ini understanding dari tujuan pembelajaran. Next, langkah-langkah pembelajaran. Kalau masih ada yang kurang, mohon diberi masukan ya untuk saya ya. Kegiatan pendahulu, inti dan penutup pasti kita sepakat ya, sudah biasa gitu ya. Tapi yang lainnya mohon ditambahkan, langsung saja disampaikan ya. Menurut saya di bagian pendahulu itu ada persepsi, ada motivasi, ada tujuan pembelajaran, boleh diisi lagi di sini atau cukup mengutip nanti yang sudah ada di atas, ditambah lagi dengan rambu-rambu belajar. Persepsi itu di sini maksudnya adalah apakah materi esensial yang akan kita berikan atau apakah ya materi yang kita berikan itu ada kaitannya dengan kehidupan setiap hari ataupun ada hubungannya dengan materi yang pernah kita berikan ya, yang mana di dalam persepsi itu bisa berupa pertanyaan, bisa juga berupa pretest, itu bisa masuk dalam apa yang disebut sebagai persepsi ya. Kemudian motivasi di sini lebih pada bagaimana, pertama-tama menurut saya adalah apa sih yang harus guru lakukan sehingga anak-anak itu kemudian merasa tertarik, merasa engage, dan merindukan kehadiran Bapak Ibu di kelas. Itu dulu yang poin pertama dari motivasi. Tetapi juga motivasi itu bisa juga termasuk sesuatu yang kita berikan, misalnya video awal pembelajaran atau apapun itu yang ada kaitannya dengan pembelajaran dan membuat anak-anak itu sudah tidak sabaran untuk mengikuti pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran lebih lanjut. Itu motivasi, fungsinya ya. Tujuan pembelajaran jelas bisa disampaikan langsung, tujuan pembelajaran yang tadi sudah ada di atas. Kemudian rambu-rambu belajar. Nah, kalau rambu-rambu belajar itu sudah sering banget saya lihat, saya amati ketika kelas virtual ya. Di awal itu Bapak Ibu sudah mengatakan, ayo open cam, tolong wajahnya di posisinya supaya bisa terlihat dengan jelas gitu ya, jangan hanya rambut saja dan sebagainya. Nah, rambu-rambu belajar ini disampaikan di awal. Bisa juga rambu-rambu belajar ini supaya bisa menjadi sebuah gerakan bersama, kita menggunakan rambu-rambu yang sudah dibuat oleh kesiswaan ya, oleh Bu Dian, rekan-rekan OSIS yang kemarin dalam raker disosialisasikan, itu bisa dimasukkan di sini.
Kemudian kegiatan inti. Kegiatan inti itu menjadi sangat penting ya. Jadi ini menjadi diskusi yang paling alot sebenarnya ya. Di mana di situ kita menerapkan metode yang kita pakai dan jangan lupa untuk mengarahkan kegiatan inti pada apa yang disebut sebagai pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik sudah paham kan ya? Sudah tahu ya, Pak Lius? Apa saja, Pak Lius? Mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Yes, luar biasa Pak Lius ya, keren banget ya. Nah, urutan yang tadi sudah disebut dengan tepat tadi, itu bisa dibolak-balik apa harus berurutan? Ya, kalau saintifik itu kan harus sistematis, Pak. Biasanya di dalam pembelajaran pasti ada mengamati, pendahuluan seperti itu. Mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan di akhir tentu mengkomunikasikan presentasi. Misalnya begini terjadi Pak Lius, setelah mengamati, kemudian menanya, kemudian kembali mengamati, bisa nggak? Oh bisa. Bisa ya? Bisa, Oke. Jadi bisa kembali kepada tahap sebelumnya gitu ya? Iya. Itu perlu kita perhatikan ya. Kadang-kadang saking kakunya saintifik, ya harus urutan dan nggak bisa balik lagi ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Kemudian kegiatan penutup itu ada kesimpulan atau refleksi dan penugasan. Penugasan ini tidak harus dalam artian yang memberi soal baru gitu ya, tetapi misalnya kita katakan tolong untuk pertemuan berikutnya Anda harus mempelajari ini. Ingat kemarin materi kita di Flip Classroom. Nah, itu di empower di sini ya, rekan-rekan. Bisa digunakan atau dimanfaatkan ketika sesi penutup itu berlangsung. Nah, sekarang Bu Reni, Bu Edri, dan Pak Lius, kita coba menginput sedikit apa yang mau diberikan pada tahapan pertama. Persepsi apa yang mau dilakukan? Siapa dulu, Pak? Ya, persepsi biasanya saya memberikan ilustrasi sih, Pak. Menanyakan kepada siswa, ya ilustrasi tentang poster. Nah, menanyakan kepada siswa, biasanya anak-anak tuh menemukan poster tuh di mana sih? Nah. Oke, bertanya ke siswa ya. Iya. Bagaimana Bu Reni dan Bu Edri dengan usulan dari Pak Lius ini? Apakah perlu tambahan dikaitkan dengan materi yang dari PPKN dan seni budaya untuk persepsi? Silakan Bu Reni, Bu Edri. Saya sepakat, Pak. Oke, sepakat. Bu Reni? Setuju. Oke. Bu Reni juga sepakat. Pertanyaan berikutnya, Pak Lius, poster ini mau ilustrasi tentang poster ini mau dikemas dalam video atau dalam bentuk dalam bentuk yang lain? Ya, poster saya akan ambil dalam bentuk foto-foto. Dalam bentuk foto-foto ya. Ini kesepakatan kalian bertiga ya? Iya. Ya, Oke. silakan. Oke, akan dalam bentuk foto-foto, foto poster maksudnya ya? Ya, betul, Pak. Foto-foto poster. Oke. Biasanya saya ngambil di ini sih, Pak. Saya fotoin tuh di mading-mading sekolah tuh. Oke, baik ya. Nah, kita lihat masukan dari Pak Lius, ilustrasi tentang poster, foto-foto, dan bertanya ke peserta didik. Nah, ini kalimatnya, ini kita harus olah ya. Mohon maaf, mungkin sudah begitu detail ya, tetapi paling tidak ini untuk pengetahuan kita ya. Kita harus olah ketika kita baca RPP itu perspektifnya dari peserta didik ya.
Jadi misalnya peserta didik mengamati ya. Iya. Ilustrasi tentang poster dan menjawab. Menanyakan. Gimana Bu Vera? Enggak, kalau saya guru menanyakan gitu. Tapi ya iya. sama sih. Sama, sebenarnya sama, tapi rasanya beda ya. Saya sih lebih mendorong selalu kita melihat dari perspektif peserta didiknya gitu ya. Dia harus buat apa? Bukan guru buat apanya, tetapi peserta didik akan buat apa gitu. Walaupun kita juga pasti tahu ya, kita akan menyajikan poster seperti itu ya. Tapi di sini saya lebih mendorong dari sisi peserta didik, melihat dari kacamata peserta didiknya, mereka akan buat apa. Motivasi apa Pak Lius, Bu Reni dan Bu Edri? Ya, kalau motivasi saya akan menjelaskan tujuan menjelaskan kalian tuh kalau bisa belajar poster nanti apa sih manfaatnya. Jadi menjelaskan tujuan kita belajar poster apa dan manfaat untuk kehidupan kamu tuh apa. Manfaat. Ya, manfaat. Oke. Manfaat untuk hidup, Pak. Iya. Oke. Supaya itu misalnya apa impress gitu apa namanya, membuat anak-anak itu semacam kaget gitu ya, mungkin bisa dikemas. Ini soal pengemasan juga sebenarnya motivasi. Bisa nggak misalnya Pak Lius, Bu Reni dan Bu Edri itu buat masing-masing buat video testimoni gitu ya, yang bicara tentang ini kemudian digabung, apalagi ini pertemuan awal gitu ya, dengan diisi dengan apa begitu ya, sedikit, sehingga membuat anak-anak itu wah ini guru kita gitu ya, kurang lebih lah seperti itu ya. Ini bisa benar loh Pak, ini saya pikir menarik ya. Jadi intinya dapat, tetapi juga anak-anak gembira, inspirasi itu juga mereka bisa memperkuat ya, penguatannya juga dapat gitu ya. Misalnya peserta didik menonton video testimoni guru pengampu, bisa diangkat dari pengalaman yang lalu, tetapi isinya itu manfaat dari belajar poster atau yang materi itu gitu ya. Nanti ini bisa dilengkapi, saya percepat saja. Oh, ini sudah pukul 10 lebih ya. Mohon maaf. Tujuan pembelajaran sudah pasti ya, yang di atas tadi. Rambu-rambu belajar, silakan kutip kalau terlalu banyak kutip dari aturan kesiswaan ya, rambu-rambu siswa ya. Nah, untuk kegiatan inti dan seterusnya, Bapak Ibu, ini saya pikir bisa dikembangkan sendiri oleh Pak Lius, Bu Reni, dan Bu Edri. Kemudian kegiatan penutup dan seterusnya. Saya usul supaya selalu diawali dengan peserta didik ngapain ya. Peserta didik melakukan apa ya? Melakukan apa ya? Kemudian penutup juga seperti itu, penilaian silahkan untuk mata pelajaran yang terkait ini, pengetahuan dan keterampilan boleh ditambah sikap, tapi yang terutama adalah pengetahuan dan keterampilan, karena sikap itu terintegrasi nanti ya. Kadang-kadang kita ambil dari outcome sehingga menjadi sebuah proses yang terintegrasi dalam sekian banyak waktu atau tatap muka kita. Saya stop screen dulu. Bu Edri, Pak Lius, dan Bu Reni, bisakah nanti dilanjutkan? Pasti bisa ya? Bisa. Bapak Ibu yang lain, dari proses tadi, apakah ada pertanyaan? Monggo.
Boleh bertanya ya Pak? Monggo silakan. Kalau saya dulu ketika PLPG itu yang saya dapatkan satu prinsip utama pada saat kita menyusun RPP adalah RPP itu bisa dipakai oleh guru kolaboran kita ketika kita tidak bisa hadir di dalam kelas. Jadi di situ tidak hanya secara garis besar saja yang ditulis, tetapi setidaknya di situ tertulis detail apa saja yang akan kita lakukan di dalam kelas beserta peserta didik, sehingga pada saat kita tidak bisa masuk ke kelas itu, guru pengganti itu bisa mengikuti pengajarannya itu dengan melihat RPP. Seperti itu, Pak. Apakah ini juga berlaku untuk RPP yang 1 lembar ini, Pak? Ya, Bu Vera, terima kasih ya. Saya pikir itu, ya Bu. Waktu sudah menunjukkan 10.04, mohon maaf, kita siap-siap, nanti hening kita akan dipimpin oleh Pak Kepala Sekolah, kemudian instrumen akan disiapkan oleh Pak Dwi. Kita siap-siap saja, karena nanti terkait tepat di 10.07 kita akan laksanakan. Begitu Pak. Baik, terima kasih Bu Erna untuk mengingatkan. Bu Vera, terima kasih untuk masukannya. Saya sepakat bahwa itu juga menjadi salah satu prinsip dalam kita membuat RPP. Keterbacaannya itu penting ketika kita harus digantikan oleh guru yang lain. Ya, itu menjadi salah satu yang juga menjadi catatan. Apalagi kalau misalnya sifatnya kolaborasi seperti ini, ketika Pak Aliu sakit, Bu Reni bisa menjalani, Bu Edri juga bisa. Kalau tiga-tiganya tidak bisa, guru yang lain yang serumpun itu juga bisa melakukan. Saya pikir ini juga menjadi salah satu prinsip ketika kita membuat RPP. Sepakat Bu Vera? Baik, terima kasih Pak. Memang tadi ketika dalam slide saya tidak mencantumkan prinsip-prinsip membuat RPP, tetapi saya pikir itu juga ada. Teman-teman kalau searching itu ada sekali, ada banyak sekali ya. Jadi prinsip yang pertama itu misalnya dari peserta didik diberitahu menjadi shifting kepada peserta didik mencari tahu. Itu kan prinsip ya. Kemudian hal-hal atau prinsip-prinsip yang lain juga masih ada. Memang saya sengaja tidak masukkan di sini karena banyak sekali prinsip yang ya, student center itu menjadi prinsip juga dalam RPP. Banyak sekali yang bisa kita searching dan kita bisa pelajari dan perkuat. Baik, kita siap-siap, Bapak, Ibu. Silakan. Pak Dwi, silakan instrumen ditayangkan nanti tepat 10.07 Pak Eto akan pimpin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita ambil bagian dalam gerakan nasional di mana kita akan mengheningkan cipta bagi setiap pribadi sesama kita yang tertimpa atau kena musibah COVID-19 di Indonesia. Kita satukan hati, budi, dan kehendak kita untuk mampu merasakan terlibat dalam doa bersama dalam menghening cipta nasional. Mengheningkan cipta, mulai.
Tuhan Bapa dalam surga, semoga arwah dari sesama kami yang telah Engkau panggil dapat beristirahat dalam damai di sisi-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Ya, kita ikut merasakan bagaimana situasi saat ini dan juga peduli dengan sesama kita yang telah dipanggil Tuhan. Baik. Pak Ento mengingatkan, waktunya 10:10, HSP kita terjadwal sampai dengan jam 10. Baik, saya butuh 5 menit lagi untuk penutup. Suster, Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk proses hari ini. Di penutup ini, saya juga senang diingatkan Bu Vera terkait dengan prinsip-prinsip pembelajaran ya, dari mana kita harus membuat RPP yang juga bisa digunakan oleh rekan yang lain, dari peserta didik diberi tahu menuju ke peserta didik mencari tahu, dari guru yang hanya menjadi satu-satunya sumber belajar, dari sekian banyak sumber belajar yang harus bisa diperoleh oleh peserta didik ya, dari pendekatan yang tekstual, tetapi kemudian sekarang kita shifting untuk pendekatan saintifik ya, kemudian dari pembelajaran yang berbasis konten atau materi menuju ke kompetensi gitu ya, atau outcome ya, kemudian dari pembelajaran parsial menuju ke pembelajaran yang terpadu. Pikir-pikirnya kayak aneh-aneh gitu ya, tetapi itulah saatnya sekarang itu dunia itu udah berubah gitu ya. Kemudian dari pendekatan pembelajaran yang meminta untuk jawaban tunggal menuju ke jawaban yang multidimensi gitu ya. Jadi anak-anak itu kadang-kadang jawabnya aneh-aneh, tapi itulah yang harus dibuka ruang diskursus itu ya. Dari pembelajaran yang banyak sekali berbicara atau verbalisme, kemudian menuju ke keterampilan aplikatif semacam itu ya, banyak membuat proyek dan sebagainya. Kemudian keseimbangan antara fisik juga penting ya, PJOK dan sebagainya. Juga mental soft skill itu juga menjadi ranah yang perlu dikuatkan. Dan tentu saja jangan lupa Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini kita mengingat kembali apa yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Indonesia ya. Ing ngarso sung tulodo, ing madio mangun korso, tutburi handayani. Saya orang Flores saja hafal gitu ya. Di depan itu memberi teladan, di tengah-tengah itu apa ya? Memberi semangat. Memberi semangat ya, ide kreatif gitu ya. Kemudian dari belakang itu mendorong gitu ya. Tutburi handayani itu mendorong. Keren sekali, Suster Bapak Ibu. Apresiasi yang tinggi untuk belajar bersama kita. Rekan-rekan bertiga, jangan menganggap ini tugas dari kepala sekolahnya untuk dilanjutkan, tetapi just relax. Setelah ini lupakan dulu, mungkin besok atau apa baru inisiatif untuk kapan kita mau diskusi bersama untuk menyelesaikan itu. Setiap proses belajar itu adalah awal di mana kita benar-benar menjadi guru. Terima kasih, selamat siang. Saya kembalikan. Kita beri aplaus ke narasumber kita, Pak Eto, untuk proses belajar bermakna kita mengenai lesson study dan juga dilanjutkan dengan RPP Merdeka Belajar. Banyak insight yang kita peroleh, tapi tentu saja tidak berhenti sampai dengan pemahaman di workshop Zoom ini, tapi kita bersama-sama berkolaborasi implementasikan di unit tercinta kita SMP Tarakanita 2. Terima kasih Pak Yosef Todarum berkenan men-sharingkan hal yang baik kepada setiap kami. Bapak Ibu, mohon maaf untuk lebih dari HSD kita hari ini 13 menit karena berkenaan akan setting dengan hening cipta yang 10.07. Kiranya kita semua dalam kondisi yang sehat, tetap semangat dan tetap berpengharapan dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Kita akan tutup rangkaian HSD kita pada sesi hari ini dalam doa. Berkenan Pak Tony pimpin dalam doa. Baik, selamat siang Bapak Ibu Guru. Puji Tuhan, proses kita hari ini sudah selesai, dan juga puji Tuhan untuk 4 hari berarti ya, dari hari Rabu kita nonstop memasukkan semua hal yang mungkin
sudah pernah kita pelajari, tetapi perlu diulang kembali supaya menjadi lebih, kalau saya bilang katam, lebih meresap ke darah dan daging serta tulang kita dalam proses mempelajari dan menerapkan ke depan. Mari kita akhiri kegiatan hari ini dalam doa. Kita siapkan batin, kita tinggalkan segala aktivitas kita terlebih dahulu untuk menghadap kehadirat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang ya Bapa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu untuk berkat serta perlindungan yang boleh kami rasakan sampai detik ini, untuk kesehatan yang masih boleh kami miliki, sehingga kami dapat bertatap virtual di ruang virtual ini tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih juga Bapak untuk berkat ilmu yang boleh kami terima, yang boleh kami bagikan kepada semua dari kami di ruang virtual ini. Semoga apa yang sudah kami rencanakan selama kurang lebih 4 hari dari hari Rabu kemarin sampai dengan pada hari ini dapat kami pahami, dapat kami terapkan, dan juga dapat kami kembangkan di sepanjang tahun pembelajaran 2021-2022 ke depannya. Kami juga mohon Bapak untuk berkat penyertaan-Mu juga selama tahun pembelajaran ke depan. Semoga kami dapat mendampingi peserta didik kami semaksimal mungkin, dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk mereka, dan juga tentu saja semoga apa yang kami lakukan selalu menyenangkan hati-Mu saja ya Bapak. Akhirnya Bapak, kami juga mohon ampun untuk semua hal yang kurang menyenangkan hati-Mu yang sudah kami lakukan. Kiranya Engkau mengampuni segala kesalahan kami, sehingga kami selalu layak dan pantas untuk mendapatkan berkat daripada-Mu saja. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami mohon kembali Bapak untuk berkat penyertaan dan juga perlindungan-Mu di aktivitas kami selanjutnya. Semoga apa yang kami lakukan setelah ini dapat bermanfaat bagi kami dan juga dapat bermanfaat bagi sesama kami. Demikian doa yang jauh dari sempurna Bapa, yang sudah kami panjatkan kehadirat-Mu melalui perantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Pak Tony, Bapak Ibu. Dengan demikian HSG kita di bulan Juli sudah selesai. Silahkan, please. Terima kasih banyak. Foto dulu Pak Bu. Foto dulu dong. Foto dulu boleh, silahkan. Putiur senyum lebarnya. Satu. Pak Mr. J yang ambil ya. Ya, saya ambil. 1, 2, 3. Sekali lagi dong, sekali lagi. Gayanya diganti Bapak Ibu. Gayanya yang semangat. Mau weekend ya, bersama keluarga. Ya. 1, 2, senyum Pepsodent. Iya. Oke, mantap. Sip. Baik, terima kasih. Luar biasa. Silakan Ya, Bapak Ibu. happy weekend. Happy weekend. Selamat. Jangan lupa pakai status.